Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Joshua dengan NIM 24537 SP 24444. Pada kali ini saya akan menjelaskan website ataupun GeoServer, yang mana GeoServer ini untuk menampilkan dan juga mengelola data save file, kemudian dapat ditampilkan dengan online. Baik, dari GeoServer ini sendiri itu dapat menampilkan berbagai macam tipe save file seperti area atau polygon, kemudian polyline dan juga titik. Nah, sebelum itu kita perlu melakukan login dengan eh, username dan juga password pada website localhost GeoServer. Nah, username ini sendiri biasanya berupa admin, kemudian passwordnya itu GeoServer atau sesuai dengan yang kalian gunakan di saat penginstalan GeoServer. Baik. Nah, di bagian awal atau home page di GeoServer ini ada berbagai macam eh, tab yang mana nantinya akan menampilkan berbagai informasi. Untuk bagian awal ini adalah About GeoServer, yang mana dapat menampilkan versi dan juga eh, tipe apa yang GeoServer kita gunakan, dan kemudian nanti dapat disesuaikan untuk memasang plugin ataupun eh, aplikasi pihak ketiga lain. Nah, di bagian bawahnya ada data, ada layer preview. Layer preview ini dapat menampilkan berbagai macam eh, layer, yang mana layer ini dapat menampilkan tipe data save file, dan kemudian berupa eh, ada beberapa eh, layer style. Nah, ketika diklik, maka jalan tersebut dapat menampilkan atribut tabelnya di bagian bawahnya. Kemudian ada eh, beberapa field-field yang nantinya juga dapat kita tampilkan sesuai dengan eh, fitur yang kita klik di bagian atas. Nah, selanjutnya ini ada workspace dan juga store. Untuk menambahkan layer baru, kita perlu membuat workspace baru, yang mana sudah kita buat sebelumnya. Ini ada PGW. Kemudian setelah kita buat, eh, untuk membuat workspace kita dapat menambahkan add new workspace seperti berikut ya. Nah, kurang lebih sama isi-isinya. Kemudian stores. Nah, dari stores ini kita perlu menambahkan stores baru untuk menambahkan layer juga. Nah, yang mana store ini kita dapat menambahkan shape file dengan shape file, dan nantinya ketika pengunggahan atau publishing kita perlu menyesuaikan layer stylenya. Ada layer juga di bagian bawah, kemudian ada layer group. Nah, di bagian bawah ada style. Style ini kita dapat menambahkan style baru, yang mana dengan format SLD. Kemudian kita dapat eh, memilih file apa yang kita unggah, seperti data jalan ataupun eh, data area dan titik yang telah kita buat sebelumnya di ArcGIS. Nah, di QGIS itu kita hanya perlu melakukan simbologi, kemudian kita dapat mengekspor dari layer style itu tersebut. Nah, ketika kita sudah menambahkan layer dan juga stylenya, maka kita akan dapat menampilkan layer-layer yang telah kita tambahkan. Nah, yang setelah kita tambahkan sebelumnya, ini ada data administrasi, batas administrasi Sleman. Nah, kurang lebih seperti berikut. Kita dapat mengklik untuk data kecamatannya dan menampilkan kode kecamatan serta ID-nya. Kemudian, saya juga telah menambahkan eh, bahan batas administrasi, namun dengan batas kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman. Kurang lebih sama. Kemudian di sini saya menambahkan polyline atau jalan. Nah, jalan ini ada berbagai macam, yaitu ada jalan lain, jalan lokal, dan juga jalan setapak. Yang kita lihat, ini juga sudah sesuai dengan simbologi yang telah kita buat di QG sebelumnya. Dan terakhir ini ada titik ataupun rumah sakit, persebaran rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman. Dan ketika kita klik, maka menampilkan nama rumah sakit tersebut, itu rumah sakit khusus, dan juga
alamatnya namun belum diisi di bagian tabel atributnya. Nah, kita juga dapat menambahkan stores ataupun eh, layer dengan menggunakan bantuan MySQL dan kita perlu memasang plugin dari MySQL itu sendiri. Kita perlu menginstalnya di geoserver.org. Kemudian kita perlu menambahkan eh, tambahan dengan menyesuaikan versinya, di mana kita menggunakan versi 2.26. Nah, jika diklik, akan menampilkan extension ataupun pluginnya, dan kita dapat mengunduh MySQL. Kurang lebih berikut, dan kita perlu memasangnya, dan kita harus restart komputer kita agar dapat menampilkan MySQL untuk sebagai input atau import eh, metode import yang akan dapat digunakan di GeoSoftware. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.